Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir pada mata kuliah saya, yaitu kalkulus, dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kalkulus ditujukan untuk memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar kalkulus yang diperlukan dalam tingkat sarjana program studi teknik industri. Materi yang diberikan diantaranya adalah sistem bilangan real, fungsi, limit, diferensial, dan aplikasinya, integral dan aplikasinya, dan teknik pengintegralan. Dengan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep turunan dan integral fungsi satu variabel dan aplikasinya dalam masalah terkait bidang industri. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Dengan mode pembelajaran daring menggunakan menggunakan e-learning, sistem BOC, dan metode pembelajaran yaitu dengan ceramah, diskusi melalui Zoom meeting. Ada kalanya sebelum belajar kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, langsung saja kita ke materi sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Sistem bilangan real. Bilangan real adalah bilangan nyata yang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bilangan apa yang tidak nyata? Lalu, bilangan apa yang tidak nyata? Contohnya adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan real akan dinyatakan sebagai himpunan bilangan-bilangan dimulai dari himpunan terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk himpunan yang terkecil ada disimbolkan dengan huruf N. Huruf N merupakan bilangan asli atau natural number. Anggota bilangan N dimulai dari 1, 2, 3, dan titik-titik. Kenapa titik-titik ini
Titik-titik ini menyatakan bahwa bilangan asli ini memiliki anggota yang banyak, jadi sehingga sangat tidak mungkin mendata anggotanya satu persatu. Nah, selanjutnya ada dikatakan himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat yang dinotasikan dengan Z. Z merupakan himpunan bilangan bulat dengan anggotanya yaitu dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, kemudian 1, 2, dan titik-titik. Jadi kesimpulannya bahwa bilangan bulat terdiri atas bilangan negatif, kemudian bilangan 0, dan bilangan positif. Jadi untuk bilangan asli sendiri itu termuat dalam bilangan bulat, sehingga bilangan asli sudah pasti bilangan bulat, sementara bilangan bulat belum tentu bilangan asli. Nah, setelah itu ini kita pindahkan dulu ke sini ya. Sini. Oke. Setelah itu ada yang dikatakan himpunan bilangan rasional atau dinotasikan dengan Q. Q merupakan himpunan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misal X, di mana X sama dengan A per B. Untuk A, B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Jika B sama dengan 0, maka A per B itu tidak terdefinisi. Baik, selanjutnya, jadi selain ketiga bilangan himpunan ini, kita juga memiliki yang namanya bilangan irasional. Tadi katakan bilangan irasional. Apa yang dimaksud dengan bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Atau A per B. Contoh untuk bilangan irasional yaitu akar 2, akar 3, kemudian Pi. Misal untuk akar 2
ya mendekati 1,44. Sehingga bilangan ini tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, sehingga tidak termasuk ke dalam bilangan real. Nah, selanjutnya, jadi gabungan dari seluruh himpunan bilangan asli, kemudian bulat dan rasional yang disebutlah ini dengan bilangan real atau dinotasikan dengan huruf R. Ya. Maka R bilangan real sama dengan bilangan irasional gabung dengan bilangan rasional, atau bisa kita notasikan R sama dengan bilangan irasional gabung dengan bilangan rasional. Selanjutnya, untuk contoh, kita buat contoh yang pertama. Min 3 merupakan anggota bilangan bulat, tetapi bukan bilangan asli. Juga termasuk ke dalam bilangan rasional, ya, rasional atau Q rasional. Kenapa dibilang merupakan rasional? Karena min 3 ya bisa sebagai bentuk pecahan. Misal ya, min 3 dalam bentuk pecahan. Misalkan min 3 itu sama dengan min 9 per 3, bisa 9 per min 3 atau 27 per min 9 dan seterusnya. Dan masih banyak bentuk pecahan yang hasilnya sama dengan negatif 3. Jadi min 3 merupakan anggota bilangan bulat, kemudian bilangan rasional, kemudian bilangan real. Nah, yang kedua, contoh 2. 2 itu merupakan tadi bilangan asli, kemudian bilangan bulat, kemudian bilangan rasional, kemudian merupakan bilangan real. Contoh lagi yang ketiga, 3 per 2 ini merupakan bilangan bilangan rasional, kemudian bilangan real karena dia dalam bentuk pecahan. Nah, himpunan bilangan-bilangan ini dapat kita tulis dalam suatu garis yang disebut sebagai garis bilangan
ya, garis bilangan real. Garis bilangan real. Kita gambar dulu untuk garisnya. Oke. Nah, kita mulai dengan himpunan terkecil tadi. Yang pertama, untuk bilangan asli atau natural number dimulai dari 1, 2, 3. Kemudian bilangan bulat dimulai dari 0, kemudian negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Kemudian untuk bilangan rasional, jadi dilihat dari di antara 0 dan 1 itu ada 1,5. Oke, kita buat warnanya berbeda. Ada 1/2, kan? Kemudian di antara 1 dan 2 ada 3/2 merupakan bilangan rasional, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bilangan irasional bisa kita tuliskan di sini. Akar 2, kemudian di sini pi. Karena bilangan ini sangat panjang, kita tidak bisa menuliskan semuanya. Maka paling ujung garis sebelah kiri kita tulis yaitu min tak hingga, dan paling ujung sebelah kanan kita tulis positif tak hingga. Nah, jika kita ingin mempartisi garis bilangan ini, ya, kita bisa mempartisinya dari sini. Kita pakai ini. Dari sini kita mempartisinya. Kemudian di sini. Nah, jadi bagian dari garis bilangan ini yang dipartisitasi disebut sebagai interval atau selang. Interval atau selang, kita tulis interval ya. Oke. Nah, interval ini ada yang dikatakan interval bisa disebut juga dengan selang. Nah, ada dua jenis selang. Yang pertama itu selang terbuka atau bentuknya tutup kurung seperti ini. Kemudian selang tertutup, bentuknya kurung siku ya. Nah, interval ini merupakan bagian dari garis bilangan ya. Interval juga ada beberapa jenis yang dapat dibedakan.
dari bentuk himpunannya, kemudian gambarnya, dan dari selang atau notasi. Ya, kita mulai dari yang paling sederhana. Nah, di sini kita tulis dulu untuk himpunan, kemudian gambar, dan selang. Kita mulai dulu dari yang paling sederhana, yaitu yang pertama X, di mana X kurang dari A. Maka kita gambar untuk garis bilangannya. X kurang daripada A menandakan bahwa nilai X selalu lebih kecil daripada A. Sementara garis bilangan memuat angka dari sebelah kiri ke kanan, merupakan angka terkecil hingga terbesar. Jadi dari sini negatif ya, negatif tak hingga, kemudian di sini positif tak hingga. Sehingga jika X memiliki nilai lebih kecil daripada A, maka X terlihat di sebelah kiri A. Nah, kita tulis dulu untuk titik A di sini. Maaf. Untuk titik A di sini tadi X terletak di sebelah kiri A karena X kurang dari A. Di sini, maaf. Maka di sini dibuat untuk sehingga yang diarsir adalah nilai X kurang dari A. Bentuknya seperti ini, kurang dari A. Yang diarsir sebelah sini dilihat, karena di sini A bukan merupakan bilangan himpunan, bukan merupakan himpunan, maka di sini bulatnya bulat kosong ya, seperti itu. Kemudian untuk selangnya itu dari negatif tak hingga, kemudian A. Sorry, kita hapus dulu ini hingganya, terlalu dan A. Nah, maka selangnya terbuka atau tertutup? Tertutup karena terbuka karena A bukan merupakan anggota himpunan, karena kurang dari, bukan kurang dari atau sama dengan. Nah, yang kedua kita gambarkan X, di mana X kurang dari sama dengan A. Gambarnya hampir sama ya. Hanya saja di sini X kurang dari A, maka yang diarsir itu sebelah kiri. Dilihat karena ini dia kurang dari sama dengan, maka titik A itu bulat penuh. Nah, yang diarsir sebelah sini. Untuk selangnya kita buat negatif tak hingga sampai A. Nah, dilihat di sini karena A merupakan anggota himpunan, maka dibuat di sini kurung siku, dan min tak hingga bukan merupakan bilangan himpunan, maka kita tulis di sini
kurung biasa. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, X di mana X kurang dari A kurang dari B. Maka untuk garis bilangannya seperti apa? Di sini ada titik A, kemudian titik B, dan X di antara titik A dan titik B. Nah, perhatikan di sini apakah A merupakan himpunan, anggota himpunan? Iya, karena tidak merupakan anggota himpunan karena di sini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Maka di sini titik A itu bulat kosong dan titik B bulat kosong. Dan diarsir daerah sini. Nah, untuk selangnya maka kita buat A sampai B. Nah, kurungnya kurung biasa ya, karena A dan B bukan anggota himpunan. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, X di mana X kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Gambarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Titik A, titik B, dan di sini ada X. Kita gambarkan di sini antaranya yang di akhir ini. Nah, karena A dan B merupakan anggota himpunan, maka di sini titik A bulatnya bulat penuh dan titik B bulatnya bulat penuh. Untuk selangnya kita tulis yaitu kurung siku anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, selanjutnya contoh untuk himpunan yang baru, misal X di mana X kurang dari mana X X kurang dari sama dengan A kurang dari B. Maka untuk garis bilangannya seperti apa? Garis bilangannya hampir sama dengan sebelumnya. Sini titik A, sini titik B, sini gambarnya, kemudian asirannya. Ini X. Dilihat dari A merupakan anggota himpunan, maka di sini untuk A, untuk titik A bulatnya bulat penuh. Bulat penuh. Dan titik B bulatnya, karena B bukan anggota himpunan, bulatnya bulat kosong. Kalau ini bulatnya penuh. Maka untuk selangnya yaitu kurung siku untuk anggota himpunan A dan B untuk bukan anggota himpunan, maka kurungnya kurung biasa. Nah, untuk selanjutnya yang keenam, X di mana X lebih besar dari B. Nah, perhatikan untuk garis bilangannya. Titik B di sini
lebih besar dari titik B, otomatis arahnya ke kanan. Untuk daerah arsirannya yaitu ke kanan ya. Untuk daerah arsirannya ke kanan. Nah, ini daerah X. Nah, karena B bukan merupakan anggota himpunan, maka di sini titik B yaitu bulat kosong. Untuk selangnya yaitu B, buka kurung biasa B, dan positif tak hingga atau tak hingga saja juga boleh. Oke, nah selanjutnya yang ketujuh, X, di mana X lebih besar sama dengan B. Untuk gambarnya, garis bilangannya seperti ini. Titik B lebih besar dari X, berarti dia ke arah positif ya, ke arah positif, maka arsirannya ke sebelah kanan dengan daerah X di sini lebih besar, X-nya lebih besar daripada B. Di sini B merupakan anggota himpunan, maka titik B itu merupakan bulat penuh. Nah, untuk selangnya kita bisa buat B kurungnya kurung siku, kemudian positif tak hingga dengan kurung biasa. Nah, yang ke-8 kita buat X merupakan anggota bilangan real, maka garis bilangannya seperti ini. Di sini arsiran semua karena merupakan anggota bilangan real. Untuk selangnya kita bisa buat negatif tak hingga sampai positif tak hingga seperti ini. Contoh untuk penerapannya, datalah anggota himpunan berikut. Satu, 3. Nah, berapa saja anggota himpunan berikut? Nah, kita bisa menuliskan dengan menggunakan garis bilangan ya, dari titik 1 kemudian ke titik 3. Ke titik 3. Nah, di antara 1 dan 3 itu ada angka 2. Di antara angka 1 dan 2 ada angka-angka yang lain. Nah, untuk daerah yang diarsir yang di sini 1 sampai 3. Maka anggotanya bisa kita tuliskan di sini dari mulai 1 titik-titik, kemudian 2, kemudian 3. Selesai. Karena di sini ada anggota yang lain. Nah, selanjutnya contoh lain 1, 3.
kita gambarkan untuk garis bilangannya, titik 1, 3. Nah, di sini diantaranya ada 2. Nah, perhatikan untuk kurung siku ya. 1 merupakan anggota himpunan. Maka kita tuliskan anggota himpunannya dulu 1. 1. Kemudian selanjutnya 2 titik-titik. Sudah. Kenapa 3 tidak ditulis? Karena 3 bukan anggota himpunan. Maka sampai di sini saja. Ini jadi bulat kosong, ini bulat penuh. Jadi anggota himpunannya sampai di ruas kiri 3, seperti itu. Kalau ini itu bulatnya bulat penuh semuanya. Nah, selanjutnya kalau bagaimana seperti ini, 1, 3 kurung siku. Maka anggotanya ayo, karena 1 bukan anggota himpunan, maka kita tidak menuliskannya ya, melainkan kita buat di sesudah angka 1 ya, kita buat titik-titik, kemudian 2, kemudian titik-titik, dan 3. Kenapa 3 dibuat? Karena 3 merupakan anggota himpunan. Nah, contoh selanjutnya yaitu 1, 3. Nah, perhatikan di sini. Apakah 1 dan 3 merupakan anggota himpunan? Tidak, karena kurungnya juga kurung biasa. Maka anggota himpunannya adalah titik-titik, 2 titik-titik. Sudah. Nah, mungkin dari itu mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, jika sudah paham, sudah mengerti tentang sistem bilangan real, kemudian interval, yaitu adanya himpunan dan garis bilangan serta selangnya, seperti itu, maka kita lanjut untuk minggu depan, yaitu tentang pertidaksamaan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, dapat kita diskusikan di lain waktu. Oke, sekian dari saya. Nanti tugas akan di-share di grup mengenai sistem bilangan real. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau berkenan untuk hadir ya, berkenan juga untuk belajar, dan semuanya sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.